Tuhan menyediakan sesuatu bagi kita, itu lengkap. Lengkap semua Bapak Ibu. Amin. Ya, saya pikir anak-anak Tuhan sebaiknya setiap hari Minggu ikut sekolah Minggu. Karena di sekolah Minggu itu kita belajar banyak hal. Kita belajar tentang Samuel, tentang Daud, tentang Moses, Musa. Itu mereka mengalami apa itu penyediaan Tuhan. Suatu ketika Allah mengutus Musa, Musa berkata, aku tidak memiliki apa-apa. Jadi pertanyaannya adalah penyediaannya apa? Apa yang Tuhan sediakan bagi saya? Supportnya apa? Nah, ini kita semua orang Kristen mengalami itu. Kita tidak paham. Tapi Allah berkata, apa yang ada di tanganmu? Dia berkata tongkat. Jadi Allah sudah memberikan setiap kita penyediaan yang luar biasa. Tetapi banyak dari kita tidak tahu penyediaan Allah yang begitu luar biasa. Kita selalu melihat kekurangan kita, melihat apa yang tidak ada pada kita. Padahal Allah dari perjanjian lama, dari zaman-zaman dulu, sudah mengajarkan, lihatlah apa yang ada di tanganmu. Dan penyertaan Allah itu membuat kita bisa menggunakan semua yang kita miliki itu, talenta, hikmat, akal budi, kepintaran, segala karunia-karunia roh, dan lihat apa yang ada pada kita. Semua yang ada pada kita itu penyediaan Allah. Nah, untuk melangkahnya, kita perlu keberanian tanpa batas. Banyak anak-anak Tuhan sampai hari ini tidak bisa memaksimalkan penyediaan Allah karena takut. Ini ada cerita menarik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi dalam masa-masa penyiapan kampanye, pemilu tahun depan dan sebagainya. Ya, orang ini saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi Bapak Ibu pasti paham. Dia seorang anak muda, dia orang-orang biasa, bapaknya juga dulu orang biasa. Dan suatu ketika, bapaknya menjadi orang terpenting di Indonesia. Dan dia anak muda. Pengalamannya belum banyak, masih sangat muda. Dan dengan tiba-tiba, dia diangkat menjadi salah satu pemimpin tertinggi di salah satu organisasi politik. Bapak Ibu paham ya? Mengapa bisa seperti itu? Apa yang membuat seperti itu? Keberanian. Mengapa tiba-tiba anak muda ini menjadi super berani, luar biasa dan dahsyat? Karena bapaknya siapa? Siapa pengawal bapaknya? Ini yang kami tekankan dari awal. Bapak Ibu harus paham siapa bapakmu. Mengapa kita super berani, tak terkalahkan, tak tertandingi, tak akan menggentarkan kita, siapapun musuh kita, siapapun lawan kita, siapapun tantangan kita, apapun persoalannya, mau persoalan ekonomi, mau persoalan kematian, mau musuh secara fisik, musuh secara rohani, musuh secara organisasi, siapa lawan kita? Dan kita begitu yakin, kita berkata kepada iblis, di mana sengatmu? Mana sengatmu? Aku nggak rasa apa-apa. Mana sengatmu? Mana lawan-lawanku? Lawanku itu mana? Nggak ada saingan. Nggak ada saingan. Saya nggak punya saingan. Lawan saya nggak ada. Mengapa? Karena pengenalan akan penyediaan Allah. Allah menyediakan semuanya. Mengapa kita bisa mudah sekali bangkitkan
anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seluruh dunia. Dari Amerika sampai Australia, Asia, Eropa. Kita bisa bangkitkan untuk penginjilan. Mengapa? Karena kita nggak ada lawan. Nggak ada yang kita takutin. Keberanian kita top share. Nggak ada pasukan khusus yang menteror kita. Nggak ada. Nah, keberanian ini harus anak-anak Tuhan paham. Kenal siapa bapakmu. Saya bicara anak muda tadi, kalau bapaknya bukan siapa-siapa, dia tidak mungkin shortcut. Kalau bapak ibu tidak tahu siapa bapakmu, bapak ibu tidak mungkin sehebat hari ini. Jadi pengenalan akan Allah, pengenalan akan penyediaan Allah, kalau Allah sediakan, kamu harus cek apa yang kau miliki. Tongkatmu hari ini adalah mulutmu. Tongkatmu bisa mendatangkan petaka, bisa mendatangkan berkat. Mulutmu bisa mendatangkan petaka, bisa mendatangkan berkat. Tongkat ini bisa menjadi sebuah alat kesembuhan. Mulutmu bisa menjadi alat kesembuhan karena ada penyediaan Allah. Dengan keberanian yang tak tertandingin. Katakan, siapa musuh saya? Gak ada. Mau musuh keuangan, musuh organisasi agama, gak ada lawan. Kalau mereka sudah mengalahkan Allah, mereka mengalahkan Yesus, saudara boleh bilang iya, musuh saya besar. Selama musuh sudah dikalahkan Yesus di kayu salib, sudah ditaruh di bawah telapak kaki Yesus, sampai musuh-musuhnya ditaruh di bawah telapak kaki Yesus, dan Yesus tinggal pada saudara dan saya. Itu penyediaan Allah. Penyediaan Allah itu Yesus. Tinggal pada saudara dan saya. Saudara tinggal mau lakukan apa yang saudara melakukan, dan terjadi dalam nama Yesus. Saudara tidak dapat dihalangi, saudara tidak dapat di-stop. Karena saudara punya penyediaan, yaitu Yesus. Yesus itu adalah firman. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.